petani itu kendala. Kalau pupuknya kurang otomatis hasilnya juga berkurang. Ini pertanyaan Pak, pupuk yang biasa dipakai di pertanian Bapak itu jenis pupuk apa ya? Yang banyak urea. Karena kalau urea langka kita campur dengan ZA. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa dampak dari permasalahan yang telah Bapak jelaskan dan apakah ada kerugian yang besar dari permasalahan tersebut? Kalau kerugiannya jelas merugikan petani karena harga pupuk yang meningkat kemudian hasilnya yang menurun, akhirnya biaya produksi dengan pendapatan hasil jual hasil pertanian itu merosot, jadi nggak imbang. Kadang-kadang kita untuk tenaga kerja aja kurang. Selanjutnya, dari permasalahan dan dampak yang telah Bapak jelaskan, apa upaya yang sudah Bapak lakukan dari terkait permasalahan tersebut? Pernah juga saya murni tidak menggunakan pupuk urea sama ZA, nggak pernah saya pakai pupuk kandang, namun hasilnya kurang memuaskan. Kalau suburnya subur, cuman bobotnya dari hasil padi, utamanya saya menanam padi, jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu apa ya, gabung, jadi nggak ada isinya. Jadi berasnya nggak ada, yang ada hanya isinya saja, kulitnya saja. Jadi kalau ditimbang itu beratnya sangat ringan. Berarti sebelumnya udah coba hitungannya kalau pupuk kandang itu maksudnya organik ya Pak ya? Ya, untuk organik. Kemudian saya coba lagi, masih tetap hasilnya bagus, cuman masih tetap menggunakan urea. Jadi selain kita tambahkan pupuk kandang, kita juga masih tergantung sama urea. Pak, berarti untuk permasalahan utama dari pertanian ini bisa disimpulkan kalau tanahnya ya Pak ya, karena mungkin sudah bertahun-tahun buat jadi persawahan atau perkebunan gitu, jadi mungkin sekarang itu tidak sekaya apa yang ada di urea gitu. Ya mungkin demikian. Saking seringnya ditanam padi, Ya. kemudian apa ya yang dibutuhkan padi itu dari tanah itu kurang, gitu. Kira-kira dari yang Bapak jelaskan tadi permasalahan, harapan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa? Yang pertama, kalau dalam waktu dekat kami petani dalam harapan dari pemerintah sih pupuknya lancar, harga pupuk murah. Kalau mungkin dari adik-adik mahasiswa ada apa istilahnya inovasi yang bisa meringankan kami para petani, mungkin dari pupuk organik yang bisa menggantikan urea dan sebagainya, sekurang-kurangnya kalau organik kan bisa didapat utamanya di desa-desa. Nah mungkin kami para petani mengharapkan inovasi dari adik-adik mahasiswa untuk Iya. Oh, kalau misalnya cuaca sejauh ini kan lagi nggak stabil nih Pak ya. Sekarang kan panas, curah angin itu nggak ada masalah. kalau cuaca sudah nggak ada, karena pengairan di daerah kami utamanya itu masih tergantung dengan mata air, masih tapi juga ada beberapa tempat yang mengandalkan musim hujan. Bertanya untuk penanaman padi penghalannya itu biasa di sekitar bulan apa saja? Wah, saya kurang biasanya awal-awal musim hujan karena air melimpah, kemudian tanah
tidak terlalu kena panas, karena di sana airnya sebagian tempat ada yang melimpah, sebagian tempat ada yang hanya kebagian sedikit air. Berarti untuk kalau misalnya cuaca nggak tentu nih Pak, kayak misal kemaraunya ternyata lebih panjang dari biasanya gitu. Atau hujan kok nggak turun-turun gitu. Berarti penanaman padi bisa jadi telat ya Pak ya? Iya, ada beberapa tempat. Kalau kan di Jagung itu luas. Iya. Ada Sukolilo, ada Sidomulyo, ada Gading Kembar. Untuk wilayah Sidomulyo, Gading Kembar itu bisa setiap saat. Oh, Setiap bulan, setiap 3 bulan sekali bisa diproduksi ditanam padi. Tapi kalau di daerah Sukolilo karena debit airnya sedikit, itu kadang-kadang di sela-sela musim panas ditanami jagung, ketela rambat, itu gitu. Tanamannya itu nggak padi aja. Ya, tidak padi aja. Kebanyakan sekarang yang sudah agak sulit air itu diganti dengan tebu. oh gitu, jadi Ya, menyesuaikan. menyesuaikan. Jadi melihat tempatnya. Jadi kayak di desa Sukolilo sendiri ada 2 tempat, yang satu tanaman tebu, kemudian yang sebelah timur itu ada yang ditanam padi. Untuk dari kami sudah cukup Bapak pertanyaannya. Untuk kedepannya mungkin bisa kami coba ya untuk mengembangkan inovasi